nama saya Rima Husni Kaswani dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 2B. Di video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Cecep Suryana, MSI. Tugas ini merupakan bentuk evaluasi dari apa yang sudah kita pelajari selama 2 semester ini. Jadi, saya akan mencoba menyelesaikan sebaik mungkin dan sejelas mungkin. Oke, langsung saja yuk kita mulai dari pertanyaan pertama. Ya, ilmu komunikasi pertama kali memang dikenal dalam bentuk seni berbicara yang disebut dengan retorika. Retorika berkembang pesat pada masa Yunani kuno, khususnya di zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles. Saat itu, kemampuan berbicara di depan publik sangat dihargai, terutama dalam ranah politik dan pengadilan. Aristoteles menyatakan bahwa retorika adalah seni menemukan segala cara yang tersedia untuk memujuk. Nah, dari sinilah komunikasi dipelajari secara sistematis, tidak hanya sebagai aktivitas sehari-hari, tetapi juga sebagai seni dan ilmu untuk mempengaruhi pendengaran melalui kata-kata, logika, emosi, dan karakter bicara. Nah, retorika menjadi fondasi bagi perkembangan teori komunikasi modern. Ilmu komunikasi juga memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah retorika. Dari Socrates hingga para YouTuber hari ini, semua bergantung pada kemampuan menyampaikan pesan secara meyakinkan, menyentuh emosi, dan juga membentuk kredibilitas. Itulah kenapa retorika disebut sebagai akar dari komunikasi modern. Sebelum memasuki masa prasejarah, ilmu komunikasi sudah mulai berkembang seiring dengan tahapan evolusi manusia. Pada masa ini, komunikasi belum menggunakan bahasa tulisan, melainkan kayak berupa isyarat tubuh, ekspresi wajah, dan suara-suara alami yang muncul secara naluriah. Pada tahapan awal dimulai dari manusia purba seperti Homo habilis yang berkomunikasi dengan gerakan sederhana untuk menyampaikan maksud dasar seperti kayak misalnya rasa lapar atau adanya bahaya. Selanjutnya pada masa Homo erectus, komunikasi mulai berkembang dengan lebih banyak suara dan gerakan tubuh yang terkoordinasi, kayak menunjukkan adanya pola komunikasi yang lebih struktur. Kemudian pada masa Homo neanderthalensis dan Cro-Magnon, manusia mulai menunjukkan penggunaan simbol-simbol dan gambar pada dinding gua sebagai bentuk komunikasi visual, serta mulai menggunakan bahasa lisan yang lebih kompleks. Nah, hal ini menandai adanya perkembangan kemampuan otak dan kehidupan sosial yang lebih maju. Nah, selanjutnya puncaknya pada masa Homo sapiens. Komunikasi manusia menjadi lebih kompleks dan mencakup penggunaan bahasa, simbol, dan budaya. Komunikasi tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk menyampaikan nilai-nilai, norma, dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-menurun. Nah, dengan demikian, komunikasi manusia sebelum masa prasejarah mengalami perkembangan bertahap yang menjadi dasar bagi terbentuknya sistem komunikasi modern di masa sejarah. Baik, untuk pernyataan tersebut tidak benar ya teman-teman, karena komunikasi satu arah adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain.
tanpa adanya respon atau balasan secara langsung. Jadi dalam hal ini hanya pengirim pesan yang aktif, sedangkan penerima pesan bersifat pasif. Contohnya seperti guru yang memberi ceramah tapi tanpa tanya jawab gitu, atau orang yang menyampaikan pengumuman melalui pengeras suara. Nah, sementara itu, komunikasi diadik adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang secara langsung dan melibatkan timbal balik. Artinya, kedua orang itu saling berbicara dan mendengarkan, seperti saat kita berdiskusi dengan teman. Nah, jadi komunikasi satu arah tidak bisa disebut komunikasi diadik karena tidak ada interaksi atau saling membalas pesan. Kalau ada hubungan timbal balik, maka itu disebut komunikasi dua arah atau diadik. Maka dari itu pernyataan yang menyamakan komunikasi satu arah dengan komunikasi diadik adalah tidak benar. Nah, dari pernyataan tersebut tentu benar ya teman-teman, karena dalam proses perkuliahan dosen menyampaikan materi, pengetahuan, dan informasi yang bertujuan untuk menambah wawasan serta pemahaman mahasiswa. Dan juga komunikasi yang terjadi bukan sekedar menyampaikan informasi saja, tetapi juga mengarahkan, memotivasi, dan membentuk cara berpikir kritis mahasiswa. Jadi selain itu, mahasiswa juga bisa memberikan tanggapan, pertanyaan, atau berdiskusi, sehingga terciptalah komunikasi dua arah yang efektif. Oleh karena itu, komunikasi dalam perkuliahan memiliki peran penting sebagai alat pendidikan dan pembelajaran, bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi juga membangun interaksi intelektual antara dosen dan mahasiswa. Baik, untuk pernyataan tersebut adalah benar, karena hal ini sesuai dengan pandangan dalam ilmu komunikasi. Komunikasi pada dasarnya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga melibatkan proses timbal balik yang bersifat dinamis. Ketika seseorang menyampaikan pesan, maka pihak penerima akan memberikan respon atau tanggapan. Nah, respon ini bisa berupa verbal seperti menjawab atau bertanya balik, maupun nonverbal seperti anggukan atau ekspresi wajah atau juga gestur tubuhnya. Nah, proses saling memberi dan menerima pesan ini menciptakan hubungan dua arah yang dikenal sebagai interaksi. Tanpa adanya respon atau tanggapan dari penerima pesan, komunikasi tidak bisa disebut berhasil karena tidak terjadi pengaruh atau perubahan. Oleh karena itu, komunikasi dipandang sebagai suatu bentuk interaksi sosial, karena dalam praktiknya komunikasi membangun relasi atau mempengaruhi perilaku serta menciptakan pemahaman bersama antara individu atau kelompok. Maka dapat disimpulkan karena adanya hubungan sebab dan akibat antara pengirim dan penerima pesan, komunikasi memang layak disebut sebagai interaksi. Nah, untuk pernyataan tersebut itu tidak benar, karena gangguan teknik dalam komunikasi biasanya merujuk pada masalah yang terjadi pada saluran atau media komunikasi, seperti gangguan suara, gambar yang buram, sinyal internet terputus, atau juga alat bantu komunikasi yang rusak. Nah, gangguan ini bersifat fisik atau mekanis dan terjadi di luar isi pesan itu tersendiri. Nah, sementara itu, kesalahan dalam penggunaan bahasa seperti penggunaan kata-kata yang tidak dimengerti oleh lawan bicara, atau pemilihan istilah yang membingungkan, atau juga perbedaan bahasa antara pengirim dan penerima pesan itu. Nah, itu merupakan bentuk dari gangguan semantik. Nah, gangguan semantik terjadi ketika penerima tidak bisa memahami maksud dari pesan
karena makanannya tidak jelas atau tidak sesuai dengan persepsi dan pemahaman mereka. Nah, dalam konteks komunikasi, penggunaan bahasa yang tidak tepat bisa menyebabkan salah paham atau bahkan kegagalan komunikasi secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, kesalahan bahasa tidak dapat dikategorikan sebagai gangguan teknik, tetapi lebih tepat disebut sebagai gangguan makna atau semantik karena berhubungan langsung dengan isi dan pemahaman pesan, bukan dengan saluran komunikasi. Pernyataan bahwa gangguan komunikasi terjadi pada tingkat bagaimana mengucapkan, bukan pada kita yang diucapkan, adalah itu benar. Jika yang dimaksud adalah gangguan yang berasal dari cara menyampaikan suara atau ucapan, gangguan ini terjadi ketika kata-kata yang dipilih sebenarnya sudah benar, namun cara mengucapkan tidak jelas, terlalu cepat atau terlalu pelan, atau juga memiliki artikulasi yang kurang baik, sehingga pesan sulit dipahami oleh lawan bicara. Nah, gangguan semacam ini disebut sebagai gangguan fonetik atau gangguan fisiologis karena berkaitan dengan fungsi organ bicara atau cara vokalisasi dan teknik penyampaian lisan. Misalnya, seseorang yang gagap atau memiliki gangguan artikulasi bisa membuat lawan bicaranya sulit memahami pesan meskipun kata-katanya sudah tepat. Oleh karena itu, gangguan pada cara pengucapan meskipun kata yang digunakan benar tetap bisa menghambat komunikasi yang efektif. Untuk pernyataan tersebut itu benar karena manusia memiliki kemampuan berbahasa yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan hewan karena struktur otaknya yang lebih berkembang terutama pada bagian otak yang disebut area Broca dan area Wernicke. Kedua bagian ini sangat penting dalam proses berbicara dan memahami bahasa. Meskipun beberapa hewan bisa mengeluarkan suara atau memberikan isyarat, mereka tidak memiliki sistem bahasa yang struktur seperti manusia. Maka bahasa manusia melibatkan tata bahasa, kosakata, dan kemampuan berpikir abstrak. Semua itu membentuk kecerdasan dan struktur otak yang maju. Jadi, kemampuan manusia dalam berbahasa memang merupakan hasil dari evolusi dan perkembangan otak yang lebih kompleks dibandingkan makhluk hidup lainnya. Pernyataan tersebut itu benar karena para bahasa atau para linguistik adalah unsur komunikasi nonverbal yang menyertai bahasa lisan seperti intonasi, tekanan suara atau tinggi rendah nada atau juga tempo berbicara dan jeda. Dalam kasus ibu yang mengucapkan satu kata dengan nada berbeda hingga maknanya berubah, hal itu termasuk ke dalam unsur parabahasa. Misalnya, kata iya bisa bermakna setuju, marah, atau ragu, tergantung bagaimana cara mengucapkannya. Jadi, walaupun kata-katanya sama, tapi maknanya bisa berubah karena pengaruh unsur suara yang menyertainya. Nah, inilah yang disebut dengan parabahasa. Dan ini sangat penting ya dalam memahami makna sebenarnya dalam komunikasi lisan. Pernyataan tentang sentuhan yang menandai adanya afeksi atau hubungan yang akrab disebut cinta keintiman. Itu adalah kurang tepat secara istilah ilmiah meskipun maknanya tidak sepenuhnya salah. Nah, tetapi dalam ilmu komunikasi dan psikologi, sentuhan yang menunjukkan afeksi atau keakraban lebih tepat disebut sebagai komunikasi nonverbal berupa sentuhan afektif.
Jenis sentuhan ini mencerminkan hubungan emosional seperti kasih sayang, cinta, atau keintiman. Nah, sementara itu istilah cinta keintiman biasanya merujuk pada salah satu komponen cinta menurut teori psikologi yang yang menggambarkan kedekatan emosional, keterikatan, dan rasa saling mengerti dalam hubungan. Jadi, sentuhan bisa menjadi bagian dari ekspresi keintiman, tapi bukan berarti disebut cinta keintiman secara langsung. Dengan kata lain, yang tepat, sentuhan tersebut adalah ekspresi dari keintiman, bukan cinta keintiman itu. Nah, teman-teman, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan dalam tugas UAS ini. Saya menyadari bahwa penyampaian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin ada, baik dalam isi maupun penyampaian. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Cecep Suyana selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama pembelajaran ini. Semoga apa yang telah disampaikan dalam video ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan. Terima kasih semuanya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.